Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita tentang mata kuliah mikroprosesor dengan tema interupsi. Di sini ada Maeli Kusnul, Marcel, Alif, juga ada Repdi. Ini referensi yang dari sumber kita ya, yang kita dapat. Langsung ke ini aja. Ya, dalam slide ini akan dibacakan oleh Maeli Kusnul. Dipersilakan. Ya, terima kasih buat moderator. Di sini kita bahas mengenai interupsi. Untuk kerja prosesor pada suatu proses itu akan terhenti oleh suatu saklar konteks atau perubahan kegiatan prosesor dari tiap proses yang terjadi di antara proses sistem atau proses aplikasi. Fungsi interupsi sendiri itu yang pertama sebagai mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Yang kedua, hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Next. Tujuan dari interupsi sendiri itu di sini ada 3. Yang pertama itu untuk manajemen atau mengatur pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul juga berbeda. Yang terakhir itu sebagai sinkronasi kerja antar modul. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Alif. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Sambung salam. Di sini kelas sinyal interupsi. Yang pertama, program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil program eksekusi program. Yang kedua, timer dibandingkan perwaktuan dalam prosesor. Yang ketiga, paritas memori. Dua, cara interupsi pada prosesor. Yang pertama, interupsi langsung berasal dari luar prosesor. Peripheral atau alat mengirim sinyal kepada prosesor untuk meminta layanan. Yang kedua, interupsi tanya atau polling berasal dari prosesor. Prosesor secara bergiliran mengecek apakah ada peripheral yang memerlukan pelayanan atau tidak. Cukup. Ya, terima kasih Saudara Alif. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Repdi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Ingin melanjutkan materi ya. Materi yang kemudiannya yaitu pembangkit interupsi dapat berasal dari yang pertama program, yang kedua prosesor, ketiga satuan kendali, keempat kunci waktu atau lock, yang kelima peripheral, yang keenam memori. Kemudian penerimaan interupsi dan interupsi berganda. Ada kalanya interupsi ditolak oleh prosesor atau interupsi yang datang tidak hanya satu sehingga diperlukan prioritas. Kemudian tidak lanjut interupsi. Yang pertama penata interupsi atau interrupt handler.
Jika terjadi interupsi, maka kendali prosesor diserahkan ke bagian penata interupsi pada sistem operasi. Penata interupsi inilah yang dilaksanakan interupsi. Yang kedua, penata keliru atau error handler. Interupsi karena kekeliruan pengolahan prosesor dan bagian sistem operasi yang menatap kegiatan akibat kekeliruan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan sistem saat terjadi interupsi. Yang pertama, hardware memasukkan program counter. Yang kedua, memasukkan ke dalam stack pencacah program. Yang ketiga, hardware memuat load program counter baru dari vektor interupsi. Yang keempat, prosedur bahasa rakitan menyiapkan isi register. Yang kelima, prosedur bahasa rakitan mengeset stack yang baru. Yang keenam, prosedur C menandai proses servis siap atau ready. Yang ketujuh, scheduler atau penjadwalan menentukan proses mana yang akan jalan berikutnya. Yang kedelapan, proses C kembali ke modus bahasa rakitan. Yang terakhir, prosedur bahasa rakitan mulai proses yang sedang dilaksanakan. Cukup, terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Repdi. Jadi dari hasil diskusi ini yang bisa kita simpulkan itu interupsi sering juga disebut intrup. Itu adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Interupsi pada dasarnya kalau di mana dalam komputer sering kita kenal dengan penghentian sementara proses program yang sedang berjalan. Seperti bila terjadinya interupsi, maka komputer kita akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan. Seperti program error atau processing gitu. Lalu setelah itu melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi, dan apabila suatu selesai maka proses program akan kembali ke program sebelum terjadi interupsi yang terjadi tadi. Salah satunya mekanismenya seperti penghentian atau pengalihan sementara pengolahan interupsi dalam CPU kepada rutin. Interupsi yang dimana tujuannya secara umumnya yaitu untuk memanajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif. Seperti itu. Terima kasih telah melihat hasil diskusi kita dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.